Suratman dari Purbalingga, mewakili teman-teman Purbalingga dan juga Bina Negara yang menerima program biogas dengan ternak domba dan kambing. Langsung saja. Kita ternak domba biogas itu mendapatkan 72 ekor domba. Per setengah hektar sama dengan kita asumsikan 1.500.000. Biaya sebar pupuk atau pemupukan dengan berat 3 kg kita asumsikan butuh 4 ini satu hal. Terus yang lainnya ini alat, kalau peralatan misalnya kita beli gunting satu, ini ngitungnya 1 tahun atau 2 tahun ya? Tahun. 1 tahun. Gunting saya yakin kalau belinya merek yang bagus lah. Ini kan dari baja ya. Ini Pak yang bagus Pak. Satu juga 200. Harganya yang kurang bagus. Terus rahasia barang besi kan yang penting kita kasih oli bekas atau baru gak apa-apa. Itu biasanya karat, karena penyakit besi itu kan karat. Jadi misalnya tadi dihitung 2 tahun dengan perawatan, alat bisa bertahan sampai 4 atau 5 tahun. Yang penting kalau peralatan itu pakainya benar. Jangan gunting kuku atau gunting dahan dipakainya untuk gunting besi, beda urusan. Pak Isan, sebentar Pak Isan. Ini kan persiapan yang memang harus disiapkan di awal. Dan dapat untuk sapi juga disimak. Karena di awal saya sudah sempat cerita waktu itu dengan petani yang diskusi di hari pertama, untuk 12 ekor sapi kalau beli pakan harga 600 butuh biaya berapa Mas? 210 sampai 220 juta kalau kan harga 600. Pak, apa ya? Ya Pak. Nah, ini kan paparan yang tadi domba ya? Domba. Domba, sapi. Iya, ini domba kan? Dua. Ini domba. Domba, karena kan di sapi juga nanti paparan. Oke. Ini kan hampir sama Pak. Contoh, di sapi mau pakai mineral block nggak? Pakai sama ya. Oke. Makanya ini fungsinya adalah kumpul gabung begini. Di sapi mau pakai SOC nggak? Pakai nggak Pak? Pakai juga. Akan saya tanya, mending make. Ini kebutuhan berapa lama Mas Ratman dihitungnya? Berapa? 1 tahun 180.000. Mending beli SOC dengan harga segini atau kenapa mending beli Mas? Efektif. Berarti lanjut ya. Tank semprot butuh nggak disinfektan di sapi? Enggak Pak. Pakainya alami. Disinfektan di sapi? Alami. Kalau misal kita pakai desinfektan atau yang berbahan deterjen seperti itu, pengaruhnya ke biogasnya Pak. Pengaruhnya ke Biogasnya. biogasnya. Ada di sana berarti. Ada pengaruhnya ke biogasnya. Pengaruh ke biogasnya. Kemarin kan dijelaskan sama Bu Wahyu kan tidak boleh ada deterjen. Oke. Terus kalau misal saya nggak tahu ya, bukan maksudnya mendebat di sini. Nanti di sapi itu lebih rentan. Belum kita masalah untuk biosecurity. Ada yang pernah punya pengalaman PMK? Biosecurity itu butuh atau Pak? Pak Agus ada nggak? Pak, Bapak perlu nggak? Belum. Kalau sapi, yakin
karena ancamannya masih terlihat. Ya. Di depan mata. Oke ya, silakan pilih. Kalau misalnya beliau itu di kesehatan hewan, sehari-hari bersinggungan dengan itu. Saya biosecurity agak sulit di sini, Mas, karena tamunya terlalu banyak. Kalau setiap tamu yang datang tak semprot, alamat ganti baju tiap turun ke situ. Cuman ya karena memang domba tidak serentan di sapi, saya akhirnya sudah deh. Saya mau mengurangi atau melonggarkan dari prosedur biosecurity itu. Tapi silakan, keputusannya ada di kelompok. 300 kilogram per hari. Kemudian dari 300 kilogram ini kita kali masa panennya 6 bulan sama dengan kebutuhannya 18.000 kilogram. Kemudian kebutuhan luas lahannya 18.000. Kalau di Purbalingga itu dibagi per hektar itu jadi 20.000 kilogram. Gunting kuku. Ya memang setelah kita susun ini banyak item-item di sini yang tidak masuk ke SOP anggaran yang kita terima tadinya. Jadi harapan kita ya inilah swadaya. Betul itu. Yang saya sampaikan tadi inilah Swadayanya. menjadi tentu swadaya. Yang ini adalah anggaran yang tidak terduga, yang belum tersusun tadinya. Mungkin kalau kita yang susun masuk semua ini, cuman kan yang nyusun juga bukan kita. Jadi ya kita katakan bahwa ini adalah swadaya karena anggaran ya tidak mungkin mau ditambah lagi, mungkin sudah seperti itu. Jadi tinggal bagaimana semangat kita untuk mensukseskan semua ini itu. Ini bantuan berupa bantuan pemerintah, bantuan dan akan ada swadaya. Jadi akan ada swadaya dari kelompok dan memang ditentukan juga di situ bahwa swadaya itu sebesar 10% dari nilai total bantuan. Jadi kalau ada 500 juta, 10% berarti ada sekitar 50 juta dan kami telah menyusun RUK. Jadi di RUK itu ada poin-poin yang telah kami sepakati bersama untuk jadikan itu sebagai swadaya dari kelompok. Dan kami dari Minahasa Selatan pada dasarnya kami bangga, kami support juga karena kelompok yang ada di Minahasa Selatan mereka siap untuk mereka mulai menyadari bahwa ternyata mereka sangat membutuhkan pupuk organik. Nah, dengan harapan bantuan ini dapat mensupport petani di Minahasa Selatan dalam hal penyediaan pupuk organik. Jadi plusnya itu banyak dari segi pupuk organik, kemudian peternakan, karena memang salah satu juga kerinduan mereka, apalagi Pak Boy di kebun itu memang sangat luas, jadi ada integrasi yang ada di dalam. Jadi selain ternaknya ada tanamannya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rojikun, perwakilan dari Banjarnegara. Saya akan menyampaikan bahwa selama ini saya berada di Kurma Ajwa ini mengucapkan banyak terima kasih. Selama 1 minggu saya dan teman-teman semua sangat merasa senang karena bisa mendapatkan banyak ilmu tentang peternakan di Kurma Ajwa ini, dan nantinya akan kami aplikasikan di tempat kami di Banjarnegara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
Kurma Ajwa Farm di Karawang ini. Dan mudah-mudahan di lain waktu kami dapat berkunjung ke sini lagi. Ya, terima kasih. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarno, asal dari Kabupaten Magelang. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada peternakan Kurma Ajwa yang telah menerima kami selama 1 minggu, memberikan semuanya, baik ilmu maupun kenyamanan. Kami datang tidak dianggap peserta, tapi kita dianggap sebagai saudara. Terima kasih kepada Kurma Ajwa yang telah memberikan ilmu kepada kami, baik ilmu peternakan maupun ilmu penerapan hasil peternakan kohenya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Kurma Ajwa ke depan lebih jaya, lebih sukses, dan bagi kami mohon doanya semoga Kabupaten Magelang peternakan kami lebih jaya juga dan lebih sukses, dan ilmu yang diberikan kepada kami semoga menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih kepada Kurma Ajwa yang telah memberikan segalanya ilmu kepada kami. Ada kekurangan, kekhilafan selama kami ada di Kurma Ajwa, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripon Supomo, asal dari Gorontalo. Kesan kami di tempat ini sangat berterima kasih kepada Bapak Iksan selaku tuan rumah di Kurma Ajwa Farm. Dan kami sangat senang sekali bisa mengikuti pelatihan di tempat ini. Untuk latihan di sini kami dapat ilmu yang sebanyak-banyaknya, ilmu pengetahuan tentang perawatan ternak dan pengolahan pupuk organik. Pesan kami agar bisa berkelanjutan bekerja sama dengan Kurma Ajwa Farm. Itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama, kami sangat bersyukur kepada kegiatan program Project Upland yang telah kami laksanakan di wilayah ini Kurma selama seminggu. Kami sangat merasa senang dan kami berterima kasih dengan ilmu selama ini yang kami dapat di tempat ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Faraka yang boleh hadirkan kami di lokasi ini. Dengan selama 1 minggu ini kami mendapat ilmu di bidang peternakan, baik beternak domba, kambing, beternak sapi. Itu yang menjadi harapan kami agar ilmu yang kami akan dapat di sini kami boleh jadikan sebagai salah satu percontohan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Ini yang menjadi harapan kami, biar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlanjut, dan kami masih sangat rindu untuk kembali juga di tempat ini, karena dengan program-program yang kami dapat di tempat ini, baik dalam perawatan kambing juga, kami sudah ke tempat peternakan sapi, jadi banyak ilmu yang kami dapat di tempat ini. Ini yang menjadi harapan kami agar dengan kegiatan ini bisa berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Kita dari Upland Purbalingga di sini ya, di Kurma Ajwa Farm merasa sangat senang, dan kita di sini sangat bersyukurlah kita dapat berkunjung, bersilaturahmi di sini, karena dengan datangnya kita ke sini kita tahu bahwa sebenarnya peternakan itu tidak serumit dan seribet yang kita pikirkan. Contohnya saja di sini di Kurma Ajwa Farm memang peternakannya itu cukup sederhana, karena pakannya kayak konsentrat ya, terutama nggak nge-mix sendiri.
kebanyakan masih pakai hijauan dan terintegrasi antara rumput hijauan dan untuk ternaknya. Contoh misal hijauannya dikasih pakan, terus kemudian kotorannya buat pupuk, itu kan sudah terintegrasi dengan baik. Kemudian untuk di lahan hijauannya banyak macamnya, kemudian Pak Ihsan pun selaku founder atau pemiliknya pun memiliki ide yang lebih bagus lagi. Contoh kayak ada di lahan pakannya, ada ditambah kayak ya pohon albasia dan sekawannya lah untuk tabungan di masa depan kayak gitu. Mungkin kalau dari saya memang di sini tuh sangat-sangat menambah banyak pengalaman dan banyak ilmu. Kemudian mungkin untuk pesan buat Kurma Azwa Farm, semoga semakin sukses. Untuk teman-teman yang bekerja di sini, untuk teman-teman keluarga di sini, tetap semangat. Mari kita sama-sama berjuang untuk masa depan Indonesia. Terima kasih.